Ini saya sudah dengan Bapak Kades Pasir Munjul dan seluruh warga Pasir Munjul yang ada di GOR pengungsian. Kemudian kita hari ini mengambil keputusan. Keputusannya adalah mereka direlokasi. Kampungnya sudah disiapkan 1,5 hektar. Nanti dibangunkan rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, dan kembali lagi bareng saya di channel King Cepi. Nah bre, kemarin ya sempat rame komentar dari kepala desa Pasir Munjul ataupun panggilan untuk Kang Deddy Mulyadi, yang katanya Kang Deddy Mulyadi semenjak menjabat nggak pernah mendatangi desa mereka katanya. Padahal dulu Kang Deddy itu deket banget termasuk sama kepala desanya. Dan sempat juga didatengin oleh kepala dinas setempat, oleh camat setempat juga. Si Kades ini ditanya, bre. Jadi siapa sebetulnya yang membuat dia itu berbicara seperti itu? Orang-orang curiga itu katanya suruhan Pak Bupati katanya. Tapi ternyata si Kades ini ngeluarin pernyataan yang cukup membuat kita tercengang ya. Ternyata orang di balik itu tuh adalah Ono Surono. Dan sekarang Kang Deddy udah nemuin kepala desa serta warga desa setempat juga untuk menepati janjinya merelokasi mereka dari daerah yang rawan bencana alam. Sama kampungnya dibangun, rumahnya dibangun, mereka untuk disiapkan kontrakan. Per kepala keluarga disiapkan 10 juta. Untuk biaya kontrak, biaya makan selama pembangunan rumah baru. 1 juta. Beres. Gua lucu banget ya lihat meme Iku aja. Si kepala desanya itu kayak berat banget. Jadi kayak seneng tapi malu gitu dengan kelakuan dia sendiri. Punya BPPD aing di dia wae. Oh, capean ya. Biar semua orang bisa ngurus tugasnya masing-masing. Ambil tindakan-tindakan yang cepat dan tepat serta terukur. Oke? Bagaimana Bapak Lurah setuju? Setuju. Bapak Lurah mau direlokasi? Ya, sok atuh nuhun. Bapak Lurahnya sebenarnya relokasi aja ke Mars, Pak. Uangnya dibagikan di pendopo ya. Jam 10 uangnya dibagikan. Oke? Yes? Yes. Ada siapa mesti bayar 10 juta ulah di diwae. Ya. Oh, indah ulanya. Oke, ayo nuhun sadayana. Nah, jadi clear ya, bre. Permasalahannya udah clear sekarang. Kami pilih makan di kaki lima karena kami cintai petani Indonesia daripada makan di hotel dan seterusnya. Kemarin aku makan di kaki lima di Kendari, pinggir pantai. Staf pada tanya, Pak Menteri kok makan di pinggir sini kaki lima? Yang rombongan ikut direktur, kaget juga aku belok langsung kaki lima. Duduk ambil kursi. Malam apa tuh? Kemarin. Malam Selasa. Kami duduk di pinggir jalan. Duduk langsung ambil ikan. Ambil sendiri. Ikannya juga tidak jelas, sakit perut nanti atau apa nih. Terus ada yang bertanya, satu, kami ingin selalu mengingat di saat kami miskin. Jangan kita lupa saudara kita yang belum mampu. Satu. Yang kedua, ini menghemat biaya perjalanan dinas. Karena kita berkompetisi. Nah itu salah satu menteri favorit gua sebenarnya guys ya. Jadi beliau ini tegas gitu, jujur, bijaksana, dan juga merakyat. Sederhana banget gitu hidupnya. Padahal dia itu adalah salah satu menteri paling tajir guys di kabinetnya Prabowo. Mari kita dengerin apa kata bocil ini. Di sini untuk menunjukkan siapa yang paling kerja, karena semua sudah ada porsinya masing-masing. Jadi kalau ada satu atau dua pihak yang merasa tersinggung,
Saya anggap mungkin mereka lagi banyak pikiran. Tapi jika saya rasa itu semua sudah dilengkapi, Ya karena lu nggak pernah punya pikiran. Jadi pikiran lu itu nggak kebebani kerjaan mungkin. Makanya ketika orang ada yang kritik lu bilang kalau orang banyak pikiran gitu ya. Lu juga harusnya mikir soal negeri ini. Lu punya tanggung jawab gede nih. Gitu. oleh kepala-kepala daerah yang merasa tersinggung, good job, best of luck. Dan jika saya diundang, terutama yang ada di dapil saya, dengan senang hati saya akan hadir untuk melihat secara langsung seperti apa program itu. Ini Bre. Dari dulu terus terang gue sebenarnya kurang respect ya sama orang-orang yang terlibat politik praktis. Ya seperti beliau ini. Ya beliau ini kan masih muda. Ya katakanlah masih bocil. Mungkin umurnya aja di bawah gua. Minim pengalaman politik. Tapi ya dia bisa gitu jadi wakil rakyat, jadi anggota dewan. Dengan popularitasnya gitu kan, dengan apa yang udah dimilikinya, linknya, relasinya gitu kan. Tapi maksud gua ketika lu udah duduk, lu harus sadar diri. Lu belum ada pengalaman. Lu belum punya wawasan yang cukup gitu buat ngejalanin jabatan lu gitu. Harusnya lu banyak belajar gitu. Bukan malah lu nyerang sana, nyerang sini yang pada akhirnya lu sendiri yang terkesan blunder gitu di mata masyarakat. Tunggu undangannya ya. Satu hal lagi teman-teman, saya hanya ingin mengingatkan kita semua di sini sudah menjadi pelayan masyarakat. Apapun lini dalam trias politikanya, baik kita di eksekutif, di legislatif, ataupun di judikatif. Saya sebagai anggota DPR RI memiliki tupoksi saya, salah satunya adalah mengawasi jalannya pemerintahan, baik pemerintah pusat ataupun sampai ke pemerintah daerah. Jadi saya juga berharap bagi teman-teman yang sekarang sudah menjabat atau menjadi pejabat untuk tidak anti kritik terhadap siapapun, baik masyarakat ataupun wakil rakyat, yang memang tugas kita adalah mengawasi jalannya pemerintah. Karena saya rasa ini untuk kita semua. Saya tidak menyindir satu atau dua pihak. Sebagai pelayan masyarakat, kita harus siap dikritik. Kalau tidak mau dikritik, Ngomong gitu di tidak usaha. Pak Bupati. Oh, ditikah. Ngomongnya sudah ngomong gitu. Nah ini dia. Kepala Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, yang kemarin wilayahnya longsor. Saya ke sana. Pertama kali ke sana, baru pertama kali ketemu Pak Kepala Desa. Hanya tanya apa harapan Pak Kades, dan dijawab seperti itu. Memang ada skenario? Nggak ada. Memang saya bisa nyuruh? Mana bisa, saya tidak dekat dengan Kades, dan tidak mungkin saya menyuruh memberikan titah kepada Kades tersebut. Tapi intinya saya memastikan bahwa pemerintah itu hadir. Mungkin Kades menyampaikan seperti itu dalam kondisi yang panik. Mau Bupati Purwakarta ingin benar-benar mengurus permasalahan Pasir Munjul itu, ya tidak perlu memviralkan hal-hal yang berkaitan dengan Kades yang katanya titah saya. Banyak saksi kok. Saya bukan sosok. Di sini Ngono ngeles ya bro. Dia ngeles bahwa itu tuh bukan suruhan dia gitu. Jadi apa yang diucapkan oleh Kades itu katanya bukan atas titah dia gitu. Cuman ya kalian nilai sendirilah. Tapi menurut saya tidak efektif. Karena gini ya, ketika saya menjadi komisioner KPI pun banyak kan kita ngurusin anak-anak ini. Kalau saya sih, saya firm, nggak efektif. Kenapa? Ngapain kirim ke barak militer? Lebih galak istri saya. Seluruh peraturan perundangan nggak ada yang nyuruh. Ini KPAI lagi-lagi bikin masalah ya bro. Ya sebenarnya mereka juga nggak jelas kerjaannya sih gitu. Maksud gue ya diem aja gitu, diem aja. Adapun memang mereka pengen dihargain oleh masyarakat, ya mereka coba dong buat satu gebrakan yang memang bisa ngerubah situasi dan keadaan sekarang gitu. Tentang anak-anak nakal, narkoba, seks bebas, geng motor gitu. Kalau cuma ngoceh ke sana ke sini ya dia cuma ganggu orang kerja aja pada akhirnya. Anak nakal masuk ke barak militer belum ada. KPAI mah giliran orang kaya, anak artis, anak pejabat. Itu kalau ada apa-apa gercep diurusin sama KPAI. Bener. Tapi kalau giliran orang miskin, rakyat-rakyat kecil itu diurusin tuh kalau nunggu viral dulu. Iya karena nggak ada duitnya. Kalau rakyat kecil kan nggak ada duitnya gitu. Jadi kalau artis kan yang satu mereka bisa ngedongkrak popularitas juga karena ya anak artis kan populer nih gitu kan.
Anak orang kaya kan populer nih gitu kan. Jadi mereka juga bisa ngedongkrak popularitas. Kalau cuman orang miskin ya apa, duit nggak dapet, popularitas juga nggak ada gitu. Itu kayak bari harus dikaji dulu, ini dulu, itu dulu, bla 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 bla. KPAI dan antek-antek politik yang lainnya dan elit politik yang lainnya, kalau tidak bisa membantu program Pak Dedi saat ini, program gubernur saat ini, tolong jangan dipersulit, tolong jangan dihalang-halangi. Makanya ya KPAI kali-kali turun dong ke masyarakat, lihat realita di masyarakat seperti apa, lihat betapa memprihatinkannya anak bangsa saat ini. Lihat atuh, giliran udah ada yang bantu, baru rariweh. Itu KPAI fungsinya apa sih? Bisa nggak dibubarin? Kayak gitu cara nama. Jadi teh sebenarnya mereka itu nggak tahu apa-apa gitu. Jadi mereka itu mungkin nggak sadar kalau generasi muda bangsa ini itu udah sedemikian jauh gitu melenceng. Jadi menurut gua ya mereka sebenarnya nggak tahu kalau generasi muda Indonesia itu udah banyak yang sering tawuran, narkoba gitu kan, banyak yang geng motor, ya pelaku seks bebas seperti yang dibilang Kang Deddy tempo hari, katanya penyakit anak zaman sekarang itu udah HIV katanya kan. Ya KPI gue yakin nggak tahu gitu. Ya karena mereka nggak pernah kerja gitu. Nah, ketika apa yang menjadi kewajiban dia itu dikerjakan orang lain, mereka panik gitu, takut kalah elektabilitas. Padahal selama ini mereka itu nggak punya nama sebetulnya gitu. Walhasil sekarang masyarakat kesel dan minta ngebubarin dong gitu. Yang sebenarnya juga selama ini nggak dirasain manfaatnya sama masyarakat kan. Ketika memang ada masyarakat mulai ngerasain manfaat dari program yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi, mereka malah kontra terhadap apa yang menjadi program pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kan ngeselin ya kalau kayak gitu. Fungsi. Masih banyak Pak Ketua, Pak Ono, Wakil Ketua DPRD yang hadir pada kesempatan ini. Ini ada momen penting bagi kami, bagi Pondok Pesantren Jawa Barat. Karena pada saat ini kami seperti anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Karena saya pikir sekarang Gubernur Jawa Barat lebih. Jadi bukan seperti anak yang ditinggalin orang tuanya ya. Jadi lebih tepatnya pemangkasan atau pemberhentian aliran dana hibah itulah yang membuat mereka-mereka ini ngerasa sekarang udah nggak diperhatiin lagi sama pemerintah Jawa Barat gitu. Dan kebetulan gitu di sini kan ada apa antipati dari Kang Deddy yakni Ono Surono. Ya dia otomatis dong gedor sana gedor sini kalau kata orang Sunda mah gitu, nyari kawan, nyari relasi gitu kan, nyari backingan. Ya termasuk mungkin dia datang ke pesantren-pesantren yang selama ini menerima dana hibah yang nilainya fantastis yang sekarang disetop oleh Kang Deddy buat nyari nyari kawan untuk ngelakuin perlawanan gitu ke pemerintah Provinsi Jawa Barat gitu. Ya ini. Jadi si akang-akang ini sebenarnya lapar. Yang tadinya kenyang gitu kan, suplai nutrisinya cukup, bahkan berlebih, anak-anaknya bisa jalan-jalan kemanapun, bisa hidup mewah, sekarang di stop, udah gitu. Jadi ya mereka lapar sekarang. Akhirnya ya lu tau lah gitu, kalau orang lapar kan berisik. Fokus kepada konten, lupa bagaimana memperhatikan pondok pesantren, di mana pondok pesantren adalah pilar utama dalam membangun Jawa Barat istimewa. Terima kasih Pak Ono, mudah-mudahan ini bisa dibantu, disuarakan dan didengar oleh Gubernur Jawa Barat. Siap. Ditunggu rekomendasi. Siap, masih banyak hasil musyawarah besar. Mungkin gubernur yang lain nggak berani menghadapi saya, berani. Udah nggak ada masalah. Dicaci maki, dibenci terserah, diomongin mangga. Yang penting saya ini merubah sistem. Saya nggak mau uang Jawa Barat hanya dinikmati oleh beberapa orang itu juga. Ada satu pesantren nerima 50 miliar Pak. Emang saya tahu yang begitu Pak. Sampai Pak saya bukain Pak. Bikin yayasan palsu Pak di Jawa Barat untuk nyerap duit Pemprov 2 miliar. Tuh, dan gue juga yakin ya, kita meskipun masyarakat kecil, adalah gitu beberapa dari kita itu yang tahu dan pernah ngeliat gitu. Ada suatu bangunan gitu yang berkedokan yayasan yang memang bangunan itu pun nggak pernah kelar sebenarnya dibangunnya gitu. Di sebuah lahan gitu kan yang lama-lama terbengkalai, tapi itu tuh sebenarnya jadi pancingan buat nyerap dana hibah
dari pemerintah gitu. Ya contohnya di tempat gua adalah gitu. Eh, apa? Sindikat-sindikat yang seperti itu gitu. Jadi Kang Deddy itu udah tahu, Bre. Kang Deddy tahu gitu apa yang sebenarnya terjadi di bawah. Kecurangan-kecurangan apa yang sedang berjalan gitu. Dia itu tahu karena ya memang Kang Deddy datang dari lapisan paling bawah, dari lapisan masyarakat rendah gitu. Jadi ketika dia sekarang udah di atas, problem-problem di bawah itu dia sangat menguasai. miliar, 1 miliar, 5 miliar. Kiainya dapat 15 juta, bantuannya 2 miliar. Saking pusing karena yayasannya sudah sering dapat. Bikin yayasan baru mau saya buka. Nih yayasan anyar, nampung 2 miliar, nampung 5 miliar. Ngomong atas nama Islam, atas nama agama. Sikap-sikap yang begini bertentangan dengan agama. Sebenarnya mereka itu korupsi. Sebenarnya mereka itu ngelakuin penggelapan dana. Cuman dalihnya agama. Jadi seperti yang si Ustadz tadi kan, katanya Kang Deddy lebih mikirin konten daripada mikirin pesantren katanya. Ya sebelum Kang Deddy nyabut dana hibah ke pesantren kan memang Kang Deddy udah tukang konten dari awal. Ya jangan-jangan Kang Deddy punya modal buat calon gubernur juga dari hasil konten dia. Dia bisa nolong orang-orang, bisa ngebangun jembatan, ngerenovasi jalan, itu dari hasil konten dia. Sementara nih ya, misalnya gua nggak bilang semua pesantren ya. Ya oknum lah gitu. Ada beberapa pesantren yang di dalamnya itu ada oknum gitu yang cuma mau nyedot dana doang dari pemerintah provinsi Jawa Barat gitu. Ya itu ya mereka juga sebenarnya aliran dana itu nggak semuanya ngalir ke santri gitu. Nggak semuanya jadi pembangunan pesantren. Bahkan gue yakin ada yang digugakan untuk fasilitas pribadi. Gini, kalau anak ke bawa kantor dinas nggak ada problem kok. Kan saya sudah bilang bahwa saya kan selalu bawa ini hiyang kemana-mana. Kan saya tadi minta ibu-ibu yang punya anak boleh dong dibawa, nggak ada problem. Nah ini yang kemarin viral guys. JJ Govinda ke ngantor gitu bawa anaknya. Jadi wartawan minta tanggapan Pak Deddy gitu ya. Kata Pak Deddy ya nggak ada masalah gitu. Seorang ayah yang ngebawa anaknya ke kantor itu ya merupakan contoh sosok ayah yang penyayang kan berarti. Jadi nggak ada masalah selagi itu nggak ngeganggu kerjaan dia. Bahkan Pak Deddy ini nyuruh buat aparatur yang perempuannya kalau mau bawa anak ya silahkan gitu. Karena Kang Deddy juga sering mungkin ya bawa nyihyang ke kantornya. Tapi yang jadi pertanyaan besar gua di sini, bini si JJ ini kemana gitu. Tapi ya gua nggak mau ikut campur urusan rumah tangga orang ya. Nggak ada masalah. Kan tidak mengganggu juga. Apa anak kantor dinas terus mengganggu kan enggak. Itu cermin ayah yang menyayangi anaknya. Nggak ada problem. Benar. Kasus pagar laut di Tangerang kayak sinetron. Polisi bilang bukan korupsi, cuma pemalsuan lurah. Tapi Mahfud MD nyeletuk. Masa ratusan sertifikat bisa keluar kayak gorengan tanpa minyak? Itu jelas-jelas kolusi, bro. Jangan tunggu bola dilempar-lempar terus. Jaksa Agung bisa ambil alih langsung. Gak usah nunggu aba-aba dari yang lain. Hukum gak boleh kayak lomba estafet. Yang penting tuh finishnya, bukan siapa yang lempar duluan. Mahfud MD bilang udah, Jaksa Agung aja yang ambil alih. Gak perlu polisi. Lurah bisa ngeluarin ratusan sertifikat di pagar laut 30 km, bro. Tapi polisi bilang, ini cuma pemalsuan, bukan korupsi. Nggak ada kerugian negara. Mahfud jawab, halo, korupsi itu nggak melulu soal negara rugi. Suap, gratifikasi nogok-nogok manja itu juga korupsi. Jadi, masa depan hukum Indonesia lagi ditentukan oleh pagar laut yang ternyata bisa jadi pagar kekuasaan. Iya bener banget. Jadi sebenarnya gue males ya kalau mau komentar soal baju coklat gitu karena mereka itu sensitif, bre. Jadi masyarakat itu udah semua pada tahu kalau kerja mereka itu nggak beres sebenarnya. Tapi mereka nggak mau disalahin gitu. Ya di sisi lain juga mereka punya otoritas kekuasaan di bidang hukum gitu kan.
Jadi mereka itu ya disebutnya aja penegak hukum kan. Jadi makanya menurut gua soal pagar laut ini memang mungkin beberapa oknum berseragam coklat bilang nggak ada kerugian buat negara gitu kan. Cuman menurut gua harga diri negara itu juga lebih penting gitu kan. Jadi kerugian itu nggak melulu soal materi ataupun nominal kan. Jadi dengan mereka bisa bertindak sewenang-wenang di wilayah kita aja ya itu sebenarnya udah merupakan kerugian secara moral lah gitu. Jadi gue minta tolong ya kepada pasukan coklat ya perbaikilah citra sebelum masyarakat benar-benar muak dan udah benar-benar nggak percaya lagi gitu. Sekarang tinggal satu pertanyaan. Kalau Kejaksaan Agung nggak turun tangan, siapa yang masih bisa rakyat harapkan? Nah, Jaksa Agung ini salah satu tokoh favorit gue juga ya. Selain Menteri Pertanian dan juga selain Kang Deddy Mulyadi, Jaksa Agung ini menurut gue ya seseorang yang punya value tinggi, yang memang orang kayak gini tuh langka gitu. Jadi sekarang juga Prabowo lagi nerapin pengawalan yang ketat banget sama si Jaksa Agung ini ya. Semoga diberikan kesehatan dan juga semoga tetap berada di dalam kebaikan. Bu Kadis. Ini Ya, apalah saya lagi ini. di lokasi longsor di Purwakarta. Oh, saya Tagana, Bu. Tapi untuk logistik hanya untuk 3 hari dan ini hari terakhir. Mau laporan ke Pak Gubernur juga wilayahnya. Kapan, Pak Lurah? Pak Gubernur, tolong atau segera datang ke Desa Pasir Munjul karena Bapak itu kan dulu sangat dekat sama saya. Sekarang kenapa nggak saya telepon nggak direspon? Sekarang saya jadi kebingungan. Itu aja Pak, tolong segera ke sini. Terima kasih, atur nuhun. Semangat Pak Lurah. Semangat. Jadi Pak Lurahnya ngotot. Ngomong gitu tidak usaha. Oh dipikat. Ngomongnya sudah ngomong gitu. Pak Kades dari awal kan sudah ketemu saya toh. BPBD sudah di sini toh. Jawa Barat sudah di sini, utusan Pak Gubernur udah. Ya. Terus juga yang lainnya juga pada di sini. Ya. Semua pihak. Jadi ya nggak mungkin lah kalau memang bukan Ono Surono yang nyuruh gitu kan. Sementara ya aparat-aparat dari pemerintah provinsi itu udah hadir semua di sana gitu. BPBD udah siaga di sana gitu kan. Orang-orang dari kedinasan terkait udah siap juga di sana gitu. Kalau memang Ono Surono yang nggak nyuruh gitu, yang nggak nyeting apa yang dikatain oleh si Bapak Lurah ini nih gitu, nggak mungkin lah gitu. Sementara ya sekali lagi Ono Surono pasti ngeles lah gitu. Nah habis dari ini pasti dia nyari lagi backingan lain, nyari lagi teman yang lain gitu untuk nyerang Kang Deddy entah dari lini mana lagi gitu guys. Oke guys, semoga kebaikan akan tetap menjadi juara gitu. Kebaikan akan tetap menjadi pemenangnya gitu dan kebusukan-kebusukan, kemunafikan serta kejahatan akan tenggelam dimakan massa. Sampai di sini dulu videonya kali ini dari gua. Semoga ada suatu hal baik yang bisa kita petik dan juga jikalau ada kata-kata yang kurang mengenakan gua mohon maaf. Ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.